Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Teknologi Kabel Energi akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Perancangan dan Implementasi Kabel 20 kV sepanjang 20 kilometer di Universitas Andalas. Di mana untuk kelompok 5 ini terdiri dari 4 orang, yaitu pertama saya sendiri Raymond Afirmansyah dengan NIM 211922022. Lalu ada rekan saya Yazid Fajar Devani dengan NIM 211952013. Lalu ada rekan saya lagi Irsan Akbar Mediansyah Putra dengan NIM 211953008. Lalu ada Zaska 2210951025. Eh, untuk yang pertama, bab satu pendahuluan. Untuk latar belakang kegiatan kunjungan kami ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada kami tentang perancangan distribusi listrik, khususnya kabel 2 kilovolt yang akan digunakan di Universitas Andalas. Untuk tujuan dari kunjungan yang telah kami lakukan pada waktu sebelumnya itu bertujuan untuk memperkenalkan kepada kami berbagai kegiatan kerja dan cara kerja alat-alat yang ada pada dunia kelistrikan, sehingga kami dapat membandingkan bagaimana ilmu yang diterima di kampus dan diaplikasikan di dunia kerja. Selanjutnya tuh bab 2 terkait dengan sejarah PLN, yang mana untuk PLN sudah ada pada tahun 1965 di Sumatera Barat, dan untuk yang kami kunjungi itu yaitu PT PLN UP3 Padang. Itu adalah badan usaha milik negara BUMN yang ditunjukkan sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan salah satu unit kerja di bawah PT PLN, Unit Induk Distribusi Sumatera Barat, yang bergerak di bidang distribusi listrik. Lalu untuk lokasi UP3 Padang itu sendiri berada di Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Lalu masuk ke selanjutnya itu ada kegiatan industri, yaitu dasar teori. Mungkin akan saya serahkan ke Yazid Fatadevani. Baik, terima kasih kepada moderator Raymond. Baik, lanjut kepada kegiatan industri. Yang pertama itu dasar teori, yang mana untuk pertama itu ada konstruksi JTM. Jadi JTM itu adalah jaringan tegangan menengah, yang mana untuk komponennya itu berfungsi untuk mendistribusikan energi dari gardu itu ke gardu distribusi dengan tegangan standar 20 kV di Indonesia. Nah, untuk konstruksi JTM itu ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama itu ada saluran udara tegangan menengah atau SUTM yang menggunakan penghantar telanjang yang ditopang oleh instalator pada tiang besi ataupun beton. Nah, gambarnya bisa dilihat di seperti ini. Terus yang kedua ada saluran kabel udara tegangan menengah yaitu SKUTM, yang mana mirip dengan SUTM tadi tetapi menggunakan penghantar berisolasi sebagian ataupun penuh. Nah, gambarnya juga sudah tersedia. Yang ketiga itu ada saluran kabel tanah tegangan menengah SKTM, yang mana menggunakan kabel bawah tanah dengan isolasi penuh dan yang menawarkan keamanan dan keandalan yang tinggi, dan gambarnya juga bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya itu untuk berikut penjelasan masing-masing dari tipe-tipe konstruksi tiang, di mana ada TM1 tiang penyangga untuk jaringan lurus yang menggunakan 3 isolator pin. Terus ada TM2 di mana tiang penyangga pada sudut sudut 150 sampai 170 yang menggunakan satu tref dan isolator pin. Kemudian ada TM3 di mana tiang penyangga pada sudut 120 sampai 150 derajat yang mana dilengkapi dengan satu tref dan satu isolator pin. Terus ada TM4 yang penyangga pada sudut 90 sampai 120 dengan satu tref dan satu isolator pin. Nah, kemudian ada TM5 yang mana tiang penyangga pada sudut 60 sampai 90 derajat yang mana memiliki satu tref dan isolator pin. Terus ada TM6 yang penyangga pada sudut 30 sampai 60 yang menggunakan satu tref dan isolator pin. Terus ada TM7 yang penyangga pada sudut 0 sampai 30 derajat yang mana dilengkapi dengan satu tref dan isolator pin. Terus ada TM8 tiang akhir atau awal penarikan kawat menghantar dengan satu tref dan isolator pin. Nah, selanjutnya ada TM9 tiang penyangga dengan sudut kecil menggunakan satu tref dan isolator pin. Kemudian ada TM10 di mana tiang penyangga dengan sudut sedang dilengkapi dengan satu tref dan isolator pin. Terus ada TM11 tiang penyangga dengan sudut besar dan satu tref dan isolator pin. Terus ada TM12 tiang penyangga pada sudut yang besar menggunakan satu tref dan isolator pin. Terus ada TM13 yang mana menggunakan tiang penyangga pada sudut besar uh, TM12 yang mana tiang penyangga pada sudut besar dan menggunakan satu tref dan isolator pin. Terus ada TM13 tiang penyangga lurus pada area hutan lindung
Terus ada TM14 tiang tarik vertikal dengan sudut 150 sampai 170 di area hutan lindung. Terus ada TM15 tiang akhir dengan arrester yang memiliki double trav dan isolator tumpu dengan trav score. Terus ada TM16 yang terakhir adalah tiang portal dengan double trav menggunakan isolator suspensi pin digunakan di jaringan yang untuk melewati sungai dengan track score. Nah, pemilihan tipe konduksi yang tepat dalam perencanaan distribusi listrik sangat penting dalam keandalan dan keamanan penyaluran distribusi listrik. Terus ada proteksi pada JTM di mana itu ada load break switch atau LBS, di mana LBS ini adalah saklar memutuskan arus listrik pada jaringan berbeban. Terus ada auto recloser, di mana auto recloser ini mirip seperti LBS tadi, cuman ini digunakan secara otomatis untuk memulihkan sambungan listrik setelah terjadi gangguan. Terus ada pemutus tenaga atau circuit breaker yang mana akan memutuskan aliran listrik secara otomatis atau manual saat terjadinya gangguan. Nah, tipe pemutus tenaga pada JTM itu ada OCB, All Circuit Breaker, menggunakan minyak sebagai media pemadam busur api. Terus ada vacuum circuit breaker, VCB, menggunakan ruang hampa untuk memadamkan busur api. Terus ada SF6 circuit breaker menggunakan gas SF6 untuk memadamkan busur api. Terus ada fuse adalah alat proteksi sederhana yang meleleh saat harus melebihi nilai tertentu. Nah, terus ada arrester atau penangkal petir yang mana melindungi jaringan dari tegangan lebih akibat sambaran petir. Terus ada saklar pemisah yang menggunakan untuk memutus jaringan dari sistem tanpa beban arus. Ada sectionalizer yang mana perangkat proteksi bekerja bersama dengan auto recloser. Terus ada SCADA system yang mana ini memantau dan mengontrol jaringan secara real time. Terus ada PTS pole top switch yang mana ini saklar dipasang pada jaringan tegangan menengah yang mana memutus dan menghubungkan saluran listrik. Terus ada kapasitor bank secara seri atau paralel digunakan sistem tenaga listrik untuk memperbaiki faktor daya dan mengurangi kerugian daya. Terus ada metering outfit digunakan untuk mengukur parameter listrik seperti tegangan, arus daya, energi, dan faktor daya jaringan lainnya. Terus ada konstruksi lainnya itu ada gardu hubung, di mana gardu hubung adalah jenis gardu pada jaringan tegang menengah yang dirancang khusus untuk mengolah distribusi listrik pada transformasi tegangan. Terus ada untuk gardu hubung tidak dilengkapi dengan transformator karena fokusnya hanya pada pengolahan aliran daya pada sistem JTM. Nah, keunggulan gardu hubung ini itu ada keandalan tinggi, fleksibilitas operasional, dan efisiensi ruang, serta integritas teknologi menggunakan SCADA. Terus ada konstruksi JTR yang mana untuk konstruksi jaringan tengah menengah ini melibatkan sistem distribusi yang berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari gardu distribusi ke pelanggan dengan tegangan 400 volt untuk 3 fasa dan 230 volt untuk 1 fasa. Nah, selanjutnya itu berikut ada rincian konstruksi di JTR, mana TR1 tiang penyangga support pole fungsi sebagai penopang konduktor pada jaringan lurus. Terus ada TR2 tiang penegang tension pole, di mana tiang ini berfungsi untuk menahan tarikan kabel pada jalur lurus panjang. Terus ada TR3 tiang sudut atau angel pole, mana berfungsi untuk menumpang konduktor pada jalur memiliki sudut atau belokan. Terus ada TR4 atau tiang ujung pole, mana berfungsi sebagai tiang akhir pada jaringan distribusi. Mungkin hanya itu yang sampai sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Bimo. Mungkin selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya itu akan dibacakan oleh Zaska. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Bimo. Untuk nomor 5 itu TR5, yaitu tiang percabangan branch pole yang berfungsi sebagai titik percabangan dari satu feeder ke beberapa jalur tegangan rendah atau JTR. Yang keenam itu TR6, tiang transisi atau transition pole yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan dari jaringan tegangan menengah ke jaringan tegangan rendah. Yang ketujuh itu ada TR7, yaitu tiang terminal atau terminal pole berfungsi sebagai tiang penopang terakhir dalam jaringan distribusi yang terhubung langsung ke pelanggan. Yang ke-8 ada TR8, tiang crossing atau crossing pole yang berfungsi sebagai penopang kabel jaringan tegangan rendah yang melintasi jalan, sungai, atau berbagai rintangan lainnya. Yang ke-9 ada tiang tegangan rendah kompak atau kompak pole yang dirancang untuk digunakan di area dengan kepadatan pendudukan tinggi. Yang 10 ada tiang gardu atau transformer pole yang memiliki fungsi utama untuk menopang transformator distribusi serta perangkat pelindung dan penghubung lainnya. Lalu F, konstruksi pemasangan kabel ke beban-beban atau rumah tipe A, B, dan tipe C. Konstruksi pemasangan kabel ke beban atau rumah dalam sistem distribusi listrik tergantung pada tipe koneksi dan lingkungan tempat instalasi.
Yang A, konstruksi pemasangan kabel ke beban atau rumah. 1. Tipe A, koneksi udara ke rumah atau beban langsung. Dengan karakteristik menggunakan kabel udara yang ditarik langsung dari tiang jaringan tegangan rendah ke rumah pelanggan, yang umumnya digunakan di area perumahan dengan distribusi overhead. Dengan komponen ada 6, yaitu tiang distribusi JTR, kabel sambungan udara, isolator bracket, anchor clamp, KWH meter, dan panel MCB. Selanjutnya itu tahapan pemasangan. Yang pertama itu menentukan lokasi tiang distribusi terdekat. Lalu selanjutnya menarik kabel dari tiang ke rumah menggunakan bracket dan insulator. Lalu memasang KWH meter di dinding rumah pelanggan. Dan terakhir itu menyambungkan kabel drop ke instalasi dalam rumah melalui MCB. Keunggulan dan kekurangannya itu, keunggulan biaya instalasi murah, dan kekurangannya itu rentan terhadap gangguan cuaca. Lalu yang kedua itu tipe B, itu koneksi kabel tanah atau underground ke rumah. Dengan karakteristik menggunakan kabel bawah tanah untuk menghubungkan rumah pelanggan dari jaringan distribusi yang umum digunakan di area perkotaan atau wilayah yang membutuhkan estetika lebih tinggi. Dengan komponennya itu manhole atau ducting, kabel tanah, box panel grounding, dan KWH meter dan MCB. Tahapan pemasangannya melakukan penggalian jalur kabel dari box distribusi ke rumah pelanggan, menanam kabel tanah ke dalam sesuai standar, lalu menyambungkan kabel tanah ke KWH meter di rumah pelanggan. Yang terakhir itu melindungi kabel dengan pipa atau ducting untuk menghindari gangguan eksternal. Dengan keunggulannya itu aman dari gangguan cuaca, dan kekurangannya itu biaya instalasi yang lebih mahal. Yang ketiga itu tipe C atau hybrid kombinasi udara dan tanah. Dengan karakteristiknya itu kombinasi antara pemasangan kabel dan kabel bawah tanah yang biasanya digunakan di area transisi. Dengan komponennya itu tiang transisi atau transition pole, yang itu menyambungkan kabel udara ke kabel bawah tanah, lalu ada kabel udara dan kabel tanah, lalu ada pipa pelindung dan KWH meter dan MCB. Lalu untuk tahapan pemasangannya ada 3, yaitu menarik kabel udara dari tiang distribusi ke transisi, menanam kabel bawah tanah dari tiang transisi ke rumah pelanggan, lalu menghubungkan kabel bawah tanah ke KWH meter dan instalasi rumah. Dengan keunggulannya itu memberikan fleksibilitas di area dengan kondisi medan beragam, dan kekurangannya itu instalasi lebih kompleks dibandingkan tipe A dan tipe B. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sebenarnya terima kasih kepada Zaska. Mungkin pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada Trisana Media Saputra. Baik, terima kasih Moderator Raymond. Selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah pelaksanaan proyek pembangunan kabel 20 kV dari GI PAU ke Limo ke Universitas Andalas. Di mana itu adalah berikut langkah-langkahnya. Itu adalah yang pertama itu ada perencanaan studi awal. Di mana perencanaan studi awal ini ada beberapa, itu super lapangan. Super lapangan itu kita mengidentifikasi rute terbaik sepanjang itu 20,4 km dengan memperhatikan kondisi geografis, fleksibilitas, dan kendala teknis seperti tanah, sungai, dan atau jalan raya. Kemudian ada analisis teknis, itu melakukan perhitungan kebutuhan kabel, ukuran kapasitor beban, dan spesifikasi teknis lainnya. Kemudian yang C itu adalah AMDAL atau analisis dampak lingkungan, itu meninjau potensi dampak lingkungan dari pemasangan kabel bawah tanah atau saluran udara. Kemudian yang terakhir adalah D, koordinasi dengan stakeholder, itu melibatkan pihak terkait seperti pemerintah daerah, PLN, Universitas Andalas, dan masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua adalah persiapan proyek. Mana persiapan proyek ini juga ada beberapa langkah. Itu ada pengadaan, yang A itu pengadaan material. Itu kita memastikan ketersediaan kabel 20 kV, pelengkapan jaringan, dan pelengkapan pendukung lainnya seperti tiang, insulator, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah pembuatan rencana kerja. Itu kita harus menyusun jadwal proyek mencakup tahapan kerja, lokasi sumber daya, dan tagap penyelesaian. Kemudian yang C adalah izin dan legalitas. Mana izin legalitas ini merupakan izin konstruksi dan penggunaan lahan dari instansi terkait. Yang ketiga adalah pekerjaan konstruksi. Mana pekerjaan konstruksinya ada 3. Yang pertama itu adalah pembangunan jalur kabel. Itu jika menggunakan saluran udara, maka pemasangan tiang itu menjangkau lokasi yang sudah direncanakan. Kemudian yang kedua adalah jika kabel menggunakan jika menggunakan kabel bawah tanah, itu melakukan penggalian sesuai dengan jalur, pemasangan ducting, dan pengelolaan kabel. Kemudian yang B adalah penarikan dan penyambungan kabel, di mana kabel di 10 kV itu ditarik, sedangkan antar segmen dan dilosir sesuai standar. Kemudian yang C adalah pembangunan gardu dan peralatan pendukung, itu melengkapi peralatan pendukung di kedua ujung saluran, termasuk panel distribusi, trafo, dan peralatan proteksi gitu. Yang keempat adalah pengujian dan commissioning, itu pengujian dan commissioning itu ada 2 tuh, pengujian kabel. Dan untuk pengujian kabel ini kita memastikan integritas kabel itu melalui penguji tahanan isolasi. Kemudian yang kedua, commissioning system, itu mengoperasikan sistem untuk uji coba distribusi daya, memastikan kelancaran suplai listrik dari GIPAU ke UNAN. Kelima itu adalah pemantauan dan pemeliharaan. Nah, ini pemantauan pemeliharaan itu setelah di instansi selesai itu dilakukan pemantauan awal. Kemudian
memastikan sistem berjalan dengan stabil, kemudian menyusun jadwal pemeliharaan rutin. Keenam itu adalah dokumentasi dan serah terima. Itu kita menyusun dokumentasi teknis termasuk laporan akhir, jadwal kabel dan panduan operasional. Lakukan serah terima proyek kepada pihak pengelola baik PLN maupun UNAN. Baiklah, berikutnya adalah langkah-langkah memastikan proyek berjalan sesuai dengan standar teknis, efisien, dan memenuhi kebutuhan suplai listrik di UNAN. Itu langkah-langkah itu adalah perencanaan kabel 10 kilovolt di UNAN. Itu pertama, dalam perencanaan sistem kelistrikan di UNAN, itu kabel udara digunakan untuk distribusi daya 10 kilovolt dari PT PLN. Nah, ada yang disetorkan ini ke kampus ini berasal dari GI Gedindo Pau 5 yang memainkan peran penting dalam memastikan pasokan listrik itu stabil dan andal. Mana kabel 20 kV dirancang untuk memenuhi kabel energi di lingkungan universitas, mendukung berbagai kegiatan akademik dan penelitian. Nah, dalam proses perencanaan, perhatian khusus diberikan kepada keseluruhan proses jenis konduktor yang digunakan, itu jarak antar tiang, serta sistem perlindungan terhadap gangguan seperti hubung singkat. Dengan menggunakan kabel saluran udara ini, diharapkan dapat mengurangi gigi daya dan menjaga stabilitas tegangan yang diterima oleh universitas. Yang kedua adalah jarak atau panjang tertentu dari GI Pau 5 hingga ke UNAN adalah sepanjang 20 kilometer. Nah, jadwal ini menggunakan kabel saluran udara untuk mendistribusikan daya 20 kilovolt yang disuplai oleh PT PLN. Kemudian panjang saluran yang mencapai 20 kilovolt ini dirancang untuk memastikan pemasukan energi listrik yang stabil dan efisien, mendukung kebutuhan personal di lingkungan universitas. Nah, menggunakan saluran dengan panjang tersebut penting untuk menjaga kualitas tegangan dan mengurangi daya yang mungkin terjadi selama proses distribusi. Lanjut. Yang ketiga adalah kabel yang digunakan dalam perencanaan sistem distribusi universal adalah A3CS. Mana A3CS ini eh, merupakan jenis kabel aluminium dengan lapisan isolasi XLPE. Kabel A3CS ini dirancang untuk mengantarkan arus listrik dengan tegangan maksimum 20 kV. Konstruksi kabel ini terdiri dari konduktor aluminium yang memiliki keunggulan dalam hal berat dan biaya, serta dilengkapi dengan jaket isolasi dari bahan XLPE yang memberikan perlindungan terhadap faktor lingkungan dan meningkatkan keamanan operasional. Lanjut. Yang keempat adalah dimensi kabel yang terbuat dari konduktor aluminium memiliki lapisan isolasi XLPE yang memberikan perlindungan terhadap faktor lingkungan dan memastikan keamanan operasional. Lanjut. Yang kelima adalah untuk kabel yang digunakan adalah kabel NA 2X SEBY dengan konstruksi itu ditempatkan pada gambar. Nah, untuk komponennya itu dapat dilihat dijelaskan di bawah itu ada konduktor. Pertama itu ada konduktor. Konduktor ini merupakan komponen pengantar listrik. Pada kabel ini, konduktor itu terbuat dari tembaga atau koper yang memiliki konduktivitas tinggi sebesar 100%. IACS, International Annealed Copper Standard. Lanjut. Yang kedua adalah PVC filler, mana adalah komponen pengisi yang terbuat dari material polyvinyl chloride atau PVC. Komponen ini memiliki peran penting dalam konstruksi kabel untuk mengisi ruang kosong di antara konduktor. PVC menjaga bentuk kabel agar tetap simetris dan bulat. Lanjut. Nomor tiga adalah konduktor screen, di mana konduktor screen ini dikenal sebagai lapisan semikonduktif dalam adalah lapisan yang sangat penting dalam kabel tegangan menengah. Yang mana lapisan ini terbuat dari material semikonduktif yang memiliki resistivitas tertentu dan diaplikasikan langsung pada di atas konduktor. Ya. Yang keempat ada Lanjut, yang keempat adalah XLPE insulation, di mana XLPE insulation ini cross-linked polyethylene itu insulasi merupakan isolasi utama pada kabel tegangan menengah, di mana materialnya terbuat dari eh, proses cross-linking molekul poly polyethylene yang menghasilkan struktur molekul yang lebih kuat dari
kuat dan stabil. Di mana SLP ini memiliki karakteristik dieelektrik yang sangat baik dengan kekuatan dieelektrik mencapai 20 sampai 25 kilowatt per milimeter. Lanjut. Nomor 5 itu adalah insulation screen. Kemudian insulation screen itu adalah lapisan semikonduktif luar memiliki fungsi yang mirip dengan konduktor screen. Namun diaplikasikan di bagian luar isolasi SLP. Lanjut. Kemudian adalah chopper tape screen. Itu adalah lapisan pelindung metal yang terbuat dari pita tembaga. Nah, lapisan ini memberikan fungsi penting dalam konstruksi. Maksudnya adalah memiliki beberapa fungsi penting dalam konstruksi kabel. Itu yang pertama sebagai shield elektromagnetik menggunakan yang di kabel dari interferensi elektromagnetik eksternal dan mencegah radiasi elektromagnetik dari dalam kabel. Kemudian ada yang ketujuh adalah ID tape. Itu ID tape adalah pita pengenal. em, adalah komponen yang berperan dalam identifikasi kabel. Ini pita ini berisi informasi tentang spesifikasi kabel seperti tipe kabel, tegangan rating, ukuran konduktor, nama manufaktur, dan tahun pembuatannya. Kedelapan itu adalah non-hygroscopic tape, di mana lapisan pita khusus yang dirancang untuk mencegah penetrasi air dan kelembapan ke dalam struktur kabel. Di mana pita ini terbuat dari material yang memiliki sifat water repellent atau anti air. Lanjut. Adalah PVC inner sheet. PVC inner sheet atau sulubung dalam PVC adalah lapisan pelindung yang terbuat dari material PVC khusus. Di mana lapisan ini berfungsi sebagai pelindung mekanis untuk lapisan-lapisan di dalamnya dan sebagai dasar yang baik untuk pemasangan armor. Lanjut. Kemudian 10 adalah steel tape armor. Di mana steel tape armor ini adalah lapisan pelindung mekanis yang terbuat dari pita baja yang digalvanisasi. Kemudian armor ini dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap tekanan mekanis, benturan, dan kerusakan fisik lainnya. Setelah itu ada PVC outer sheet. Mana PVC outer sheet itu adalah lapisan terbuat dari lapisan terluar kabel yang terbuat dari material PVC khusus untuk aplikasi outdoor. Lanjut. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Abel. Mungkin selanjutnya akan saya jelaskan pembahasan selanjutnya, yaitu parameter-parameter utama yang diperlukan dalam perancangan kabel 20 kV dari gardu induk Power 5 ke unit 19. Yaitu ada tiang TR, ada gardu beton, ada kapasitor bank, dan ada metering outfit. Untuk parameter pertama yaitu konstruksi tiang TR yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Lalu selanjutnya itu ada gardu beton yang digunakan untuk trafo dengan kapasitas hingga 1000 kilovolt ampere, yang mana memiliki kelebihan yaitu terlindungi dari cuaca, dan kekurangannya itu yaitu biaya yang mahal dan ruang yang lebih besar. Untuk gambarnya dapat dilihat di sini. Lalu selain gardu beton ada juga namanya gardu portal, yaitu tipe terbuka dengan hanya menggunakan konstruksi tiang atau menara. Lalu yang ketiga ada kapasitor bank, yaitu untuk eh, memperbaiki faktor daya. Itu dapat dilihat gambarnya di sini. Lalu selanjutnya itu ada metering outfit, yaitu perangkat yang mengukur parameter listrik. Lalu selanjutnya itu ada rancangan RAB. Pada tugas kali ini yaitu perancangan RAB kabel 20 kV Universitas Andalas, yang mana daya dari PT PLN GI Power 5 yang didistribusikan ke Universitas Andalas. Di mana untuk rancangan anggaran biaya itu dapat dilihat di sini. Untuk nama kegiatannya kabel 20 kV Universitas Andalas, daya disalurkan oleh PT LPN ke Universitas Andalas. Untuk sesuai parameter utama itu ada kabel yang diperlukan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman saya. Panjang penghantar atau kabel yang diperlukan itu 20 jarak itu 20 kilometer. Eh, Sehingga untuk kabel yang digunakan itu ada A3CS dengan 150 mm kubik dan A3CS 70 mm kubik, di mana untuk volume untuk panjangnya itu yang A3CS 150 itu sepanjang 3 km. Untuk yang 70 itu 17.000 eh, meter. Lalu terdapat juga isolator suspensi yang disandingkan saat pada kabel-kabel di tiang listrik. Lalu selanjutnya ada tiang penyangga, itu menggunakan tiang TR
ada yang lurus karena untuk lokasi UNES sendiri kadang ada yang di perbukitan, ada yang lurus, ada yang terdapat belokan karena ada sudut-sudut tertentu. Lalu ada tiang-tiang tiga, tiang akhir. Di mana untuk tiang ini dihitung dari panjang lintasan atau penghantar itu yaitu 20 km, 20 kilometer dibagi dengan jarak tiang. Jarak tiang itu pada umumnya 30 sampai 40 meter sehingga didapat untuk jumlah tiang yang akan ditancapkan itu ada 600 buah. Sehingga untuk ada yang lurus atau ada sudut tertentu itu sesuai dengan lokasi saat disurvei. Sehingga untuk tiang lurus itu ada 540 buah, itu yang terdapat sudut ada 30 buah dan yang di akhir ada 30 buah. Lalu terdapat gardu beton di mana untuk gardu beton ini 20 kilovolt unitnya satu, lalu ada transformator distribusi 20 kilovolt, lalu ada kapasitor bank. Lalu terdapat juga metering output, itu ada meter energi, lalu ada CT yang ada 6 unit. Lalu untuk tenaga, tenaga kerjanya dalam perancangan anggaran biaya ini terbagi dua, itu pekerja umum di mana seperti pekerja umum ini melakukan penancapan tiang ataupun melakukan penarikan kabel. Sedangkan untuk tenaga tenaga ahli ini digunakan seperti eh, orang-orang yang memiliki skill dalam instalasi jaringan distribusi ini. Di mana untuk satunya itu dipekerjakan per hari. Untuk biaya itu tenaga ahli lebih tinggi dibanding tenaga pekerja umum biasanya. Lalu untuk anggaran biaya lainnya itu seperti plat tanda bahaya berjumlah 30 set. eh, Lalu ada biaya angkut tiang di mana 400 lot. Lalu biaya transportasi untuk membawa material ke lokasi yaitu ada satu lot. Sehingga untuk anggaran biaya perancangan kabel 20 kilovolt Universitas 19 dari Gardu Induk Power 5 ke Universitas 19 itu ada totalnya itu ada 3.847.450.000. Sehingga ini adalah estimasi anggaran proyek yang mencakup seluruh komponen utama dan biaya pendukung lainnya. Lalu bab 3 kesimpulan. Pertama itu perancangan sistem distribusi listrik. Untuk kabel 20 kilovolt yang dirancang menghubungkan GI Power 5 ke UNAN memiliki tujuan untuk distribusi listrik yang stabil dan efisien, sehingga dapat mengurangi rugi-rugi daya dan menjaga kestabilan tegangan yang diterima di kampus. Lalu pemilihan material. Pemilihan material yang baik ini dalam perancangan yaitu menggunakan kabel A3CS dengan ukuran 150 mm kubik dan 70 mm kubik untuk memastikan efisiensi pengaliran daya. Sementara untuk kabel tanah itu Na2X SEBY yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan juga digunakan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan kebutuhan daya yang lebih tinggi di masa depan. Lalu yang ketiga ada keandalan keamanan sistem seperti menggunakan instalasi XLP dan konstruksi kabel yang didesain untuk ketahanan terhadap faktor lingkungan, mendukung keandalan sistem distribusi listrik. Yang keempat, estimasi biaya. Dalam perancangan ini dapat kita lihat untuk total RAB yang ada itu 3.847.450.000 di mana situ telah tercangkup komponen utama seperti kabel, tiang penyangga, gardu beton, kapasitor bank, dan metering output serta biaya material, tenaga kerja dan biaya transportasi dan peralatan lainnya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.